Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak ada yang mengaktifkan mukanya? Nah, silahkan kameranya diaktifkan, anak kelas 9. Barulah. Ya. Ya. Saya. Meja nggak tahu. Apanya nggak tahu? Meja lah. Jangan. Udah sana sama meja. Sana sama meja, sana marah oma lo. Sana. Iya, udah sana. Oke, baru 8 orang, ya Allah. Kayaknya kemarin udah kena ceramah lah ya kan. Kenapa masih sedikit juga yang muncul ini anak kelas 9? 9 orang. Si Nabila Ramadhani, si apa itu namanya lagi tuh? Si Anissa Diahanum. Ternyata ya hari ini yang anak baru si Umeko. Masya Allah Umeko. Kaifahaluk Umeko. Oh, Alhamdulillah. udah bisa kameranya Umeko. Udah nggak error lagi. Udah Ustazah. Oh, alhamdulillah. Ya Allah, Ustazah kira si Nabila Ramadan itu si Hili. Siapa? Hil apa nama teman kalian tuh? Hilia apa Hilu? Siapa sih namanya, lupa Ustazah. Naziha. Oh, Naziha Nurul Fadila sekarang udah Zoom ya, udah nggak datang ke sekolah lagi. Aisyah, aktifkan kameranya Aisyah. Oke, alhamdulillah sudah 10 orang ya. Baru 10 orang kalian yang muncul. Gak apa-apa lah ya, kita mulai aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Insyaallah hari ini Naziha silakan diaktifkan kameranya ya Naziha. Alhamdulillah untuk kelas 9 kemarin sudah setoran 20 dan 21 ya. Banyak yang setoran tapi yang belajar di di Zoom ini cuman ya segitu 8, 9, 10. Tadi 10 orang. Siapa nih yang keluar? Dah. Jadi hari ini kita masuk hadis ke 22 dan 23. Iya ya? 25. 25? Iya Ustazah. Kemarin yang 20 21 kelas berapa? Kelas 8 berarti, astagfirullah. Lupa Ustazah. Afwan ya. Oke, hari ini kita masuk hadis ke 25. Oke. Ustazah mau dengar suara Meko lah dulu ya. Meko, ikroi Meko. Hadis 25. Hadis ke-25, setiap kebaikan adalah sedekah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi but'i ahadikum sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala araitum lam wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran rawahu Muslim.
Masya Allah. Artinya Udah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa udah orang kak, dari kak udah sahabat kak. Rasulullah sallallahu alaihi Mereka udah. Nabila Ramadhani, Iqra'i terjemah. Dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa orang dari sahabat Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan bercampuran seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana kalian jika mendapatkan bagaimana mendapatkan kalian Pendapat. jika Pendapat. bagaimana pendapat kalian jika ia mendapat syahwat pada tempat Menempatkan. Anti grogi yang dibacanya. bagaimana pendapat kalian jika menempatkan syahwat pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikianlah apabila ia menempatkan syahwat pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Astagfirullah. Si Nabila grogi dia baca artinya. Astagfirullah Nabila. Ini hadis ke-25 memang belum pernah kita hafal ya, atau kita murojaah atau gimana nih? Belum pernah ya? Di kelas 7 atau di kelas 8? Udah tuh belum? Anak kelas 9? Belum saja. Oh, belum pernah ya? Insya Allah suara Kaila. Barkah, mana muka anti Barkah? Kau tutup. Aisyah Bilkis. Si Hazkiah nggak masuk ya hari ini ya? Hazkiah baru muncul dia. Hazkiah biasanya rajin dia datang. Oke, baiklah, hadis ke-25 ini tentang sodakoh. Nah, segala sesuatunya itu kita gampang sebenarnya. Kayak mana sih cara mendapatkan sodakoh itu? Gampang. Dengan apa? Nah, dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Kata sahabat tadi, Rasulullah, orang-orang yang berharta itu telah mendapatkan pahala yang banyak. Enak kali lah orang-orang kaya itu. Masya Allah Kaila, udah aktif kameranya, udah bisa HP anti ya Kaila? Udah susah. Udah, alhamdulillah. Jadi aktif terus ya, jangan nggak diaktifkan. Dah, kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, enak kali lah orang-orang yang berharta banyak itu. Yang pertama, yusalluna kama yunusolli. Mereka itu sholat juga, kami juga sholat. Nah, jadi sama-sama dapat pahala. Tapi kami dalam keadaan tidak sekaya mereka, kata sahabat itu kan. Kemudian mereka puasa, juga kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata si laki-laki tadi. Kemudian mereka tuh gampang kalau mau bersedekah juga mereka gampang karena mereka kan kelebihan harta, kata si laki-laki tadi.
Kata si kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kami macam mana mau bersedekah? Sementara kami harta nggak punya, kata si yang bertanya kepada Rasulullah. Walaupun kami sholatnya sama, puasanya sama, tapi dalam hal berbagi sedekah dengan harta kami jauh Rasulullah. Kami itu tidak sama mereka. Mereka lebih mereka lebih beruntung daripada kami, kata si laki-laki tadi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Kata Rasulullah, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian sedekahkan? Kata Rasulullah, gampang sebenarnya kalau kalian itu mau bersedekah. Bersedekah itu gak mesti dengan harta. Itulah bahasanya. Jadi apa? Terus kata laki-laki itu, jadi dengan apa Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap kamu bertasbih. Nah, bertasbih itu ketika zikir, ketika setelah zikir pagi sore, zikir setelah sholat, kemudian ketika kalian, apalagi yang paling penting itu selain ketika zikir-zikir pagi petang dan sholat wajib itu ketika baca subhanallah itu kita ketika ngapain kita nasroh garogor kening dia. Tandanya apa itu ya? Anissa Dia Hanum, ketika apa kita baca subhanallah selain zikir-zikir tadi, ketika pagi sore dan zikir sholat wajib, ketika ngapain? Kalau melihat suatu keajaiban lah. Keajaiban, masya Allah. Iya. Kalau misalnya sesuatu yang tidak kita inginkan, bisa bilang subhanallah. Terus selain itu bilang apa lagi? Barka, nggak usah lah barka. Aktifkan aja muka anti barka. Walaupun belum mandi nggak ketahuan kok. Ketika jalan menurun, pernah nggak kalian ketika jalan menurun baca subhanallah? Pernah. Kalau naik Allahu Akbar. Iya, dapat pahala loh dengan kita baca kayak gitu aja. Anti Kaila, misalnya anti lagi daki gunung kan, terus turunnya anti pas naik itu bilangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika turun anti jangan pula nyanyi atau joget TikTok ya. Bisa nanti tergelincir, ya kan? Tapi dengan apa? Dengan berzikir bilang ketika turun tuh subhanallah, subhanallah. Tuh juga kalian bisa dapat pahala. Tuh. Kemudian kata Rasulullah, ketika kalian bertakbir, baca Allahu Akbar pun dapat sedekah. Merupakan suatu hal yang sedekah. Terus ketika baca tahmid, alhamdulillah atas nikmat Allah hari ini kepada kalian yang dapat paket misalnya, atau ustazah alhamdulillah ustazah ucapkan kepada kalian yang hari ini telah Zoom, itu juga termasuk sedekah. Kemudian bilang tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Menyuruh kebaikan sama teman-temannya, misalnya Anissa Dia Hanum sama si Nabila Ramadhani. Nabila, ayo kita setoran hadis ke-25 yuk. Nah, si Nabila, nanti aja loh, Ana malas sekali loh, Ana lagi ngafal yang lain misalnya. Udah nggak apa-apa, anti kan udah hafal, ayo kita setor aja, kayak gitu kata si Anissa Dia Hanum. Jadi si Anissa Dia Hanum ini masya Allah amar ma'rufnya masya Allah kepada si teman-temannya. Dia selalu berusaha mengingatkan teman-temannya, apalagi yang malas-malas Zoom ya kan. Ayo kita Zoom, kasihan Ustazah Ila ngomong sendirian, nggak ada kawannya. Nah, itu amar ma'ruf yang masya Allah sangat berpahala loh, banyak pahalanya, karena dia termasuk ke dalam sedekah. Nah, ada nggak yang pernah kayak gitu? Kelas 9? Diam, hening cipta kalian ya. Anti Nabila pernah nggak kayak gitu Nabila? Nah, harus mulai dibiasakan, apalagi teman-teman yang nggak yang nggak pernah Zoom sama sekali atau jarang, kalian boleh nasihatin, itu dapat pahalanya besar loh masya Allah. Apalagi kalau misalnya dia
Misalnya hari ini dia nggak Zoom, tapi dia minggu depan sampai tamat, terus dia Zoom karena kalian telah menasihati dia, pahalanya ngalir terus untuk kalian loh, Masya Allah kan. Jadi cobalah amar ma'rufnya sesama manusianya itu ditingkatkan lagi. Ini nanti mustoronanya, Ustazah Ana cuman kenalnya sama dia aja Ustazah, sama Barkah aja Ustazah. Aduh, pusing lah Ustazah yang kelas 9 ini. Udah 9 tahun dia di sini, udah 9 tahun, udah 3 tahun dia di sini, temannya si Barkah aja. Macam gak ada yang lain. Kemudian mencegah dari kemungkaran. Tadi dia amar ma'ruf, Masya Allah. Kemudian mencegah kemungkaran juga itu termasuk pahala yang besar dalam hal sedekah. Misalnya kawannya itu kan ketahuan tuh, si Nasroh tahu dia si Nabila pacaran misalnya. Habis itu dibilang si Nasroh, Nabila nggak boleh kayak gitu Nabila, kita kan masih sekolah, itu nggak mahram anti harus belajar dulu. Nah seperti itu. Jadi nanti insya Allah ya. Kakak belajar dulu. Udah habis itu ini kakak ini itu. Ya kan masih kenal nggak bisa sama kakak itu. Udah jadi mencegah kemungkaran juga termasuk sodakoh yang kayak tadi sudah contohkan itu. Misalnya si Nasro nasihatin Nabila, anti jangan pacaran Nabila, itu tidak boleh Nabila, nanti anti bisa berdosa Nabila. Kalau anti mau nikah aja, nggak usah pacaran. Nah itu termasuk salah satu contoh anti mencegah kemungkaran untuk si Nabila. Misalnya ini ya Nabila, jangan pula marah. Karena Ustazah bilang kayak gitu bukan berarti anti melakukannya, enggak. Ini cuman permisalan saja. Udah sana anak keluar ya nak. Lain aja. Janganlah, marah oma nanti sana dulu. Udah sana ya nak. Oke, kita lanjut. Bercampurnya atau jima seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Nah, ini cerita suami istri. Jangan pula kalian matikan kamera kalian itu ya, teman-teman cerita suami istri. Kalian kalau ustadz yang cerita, oh semangat kali kalian. Kalau ustazah yang cerita, sok-sok matikan kamera kalian. Udah, jadi kita ambil contoh lain, gak usah contoh yang itu. Misalnya seorang suami istri berpegangan tangan, itu termasuk pahala. Nah, terus nyiapi bontot itu juga termasuk pahala. Ya Allah, kenapa muka kaku-kaku? Muka kalian kok kaku-kaku kali jadinya di situ. Abis itu si Nabila yang paling senyum, Masya Allah. Tapi kalau misalnya hubungannya pacaran, semuanya jadi dosa. Anti sok-sok romantis ya kan. Fulan, anti udah ngafal hadis ke-26, ke-25 misalnya sama Ikhwan dia bilang gitu. Belum, anti udah kayak gitu kan. Anti juga belum. Ayolah kita setor sama-sama. Kata Ustazah Ila supaya setorannya lancar sama teman dulu. Dah, sok apa dia sama Ikhwan tadi kan. Apa yang terjadi? Itu dosa. Nah, kenapa dosa? Karena mereka belum ada ikatan suatu hubungan. Tapi kalau sama suaminya, dia bilang misalnya sama-sama belajar, terus saling setoran. Nah itu termasuk sedekah juga, berpahala juga, gitu ya kan? Sampai suatu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya kepada istrinya lalu akan mendapatkan pahala? Nabi SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian jika dia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi apalagi kalian kelas 9 ya kan, masa puber-pubernya itu pasti lagi tinggi-tingginya. Nah, jadi supaya kalian terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, caranya adalah jauhi
dan jangan terlalu ramah jadi seorang perempuan. Oke, ya Kaila, kayaknya Kaila ini orangnya cuek-cuek, masya Allah, ya kan? Atau nggak tahu juga sih di belakang gimana, ya kan? Jadi intinya itu kita harus jangan diladeni. Kalau tidak mau berterusan maka jangan diladeni. Yang menjaga kita, yang menjaga diri kita itu siapa? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang tua kita, guru kita sudah menasehati kita gimana-gimana, tapi kitanya masih seperti itu, ya wallahu a'lam pasti akan terjadi. Jadi kitalah yang menjaga diri kita. Kalau misalnya ibarat kata itu, jadilah bunga di pinggir jurang, hanya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, ya kan? Tapi kalau misalnya bunga di pinggir jalan, diputi-puti orang, disenggol-senggol, gitulah bahasanya, ya kan? Jadi intinya kalian sudah kelas 9 itu, puber itu biasa, hal biasa dan normal. Malah yang tidak puber lah yang tidak normal, ya kan Nabila? Jadi untuk anak kelas 9 dijaga dirinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi handphone sekarang sepertinya sudah wajib untuk kalian, ya kan? Jadi kadang-kadang bisikan syaitan yang sudah lelah menghafal sana sini membisikkan, udah chat aja gitu. Jadi cobalah dijaga dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Ustazah Pak kira kalian sudah paham lah teori-teori seperti ini. Jadi cukup tidak usah terlalu panjang tapi membal, tapi sedikit masuk ke dalam hati. Oke? Paham ya kelas 9? Jadi untuk hadis ke-25 ini Ustazah kasih waktu kalian setorannya itu sampai hari Ahad jam 6 sore. Lewat jam 6 sore Ustazah tidak kasih waktu lagi dan dikategorikan sebagai orang yang tidak setoran. Kategorikan pula itu bahasa. Jadi silahkan pilih temannya ya. Walaupun anti cuma punya teman Barkah, Kaila, anggaplah wanita-wanita yang lain itu teman anti. Oke? Silahkan disetor sama teman-temannya, boleh sama siapa aja asal perempuan, jangan sama yang laki-laki ya, paham ya? Dan seperti biasa itu laporkan ke grup ustazah, ke grup kita yang sudah setoran. Oke, paham ya Haskia? Ini kenapa mukanya nggak nampak Haskia? Jangan tidur ya Haskia. Baiklah, ada kira-kira pertanyaan? Silahkan ditanyakan anak kelas 20, anak kelas 9. Apa yang mau ditanya? Masalah apa? Silahkan. Selagi waktu masih ada. Ustazah, Ya. ini hadisnya sampai habis. Iya Kak. Kan waktunya panjang sampai hari Ahad. Ada lagi? Oke, Ustazah mau ucapkan jazakumullahu khairan untuk kelas 9A yang sudah Zoom hari ini. Ustazah ucapkan sangat-sangat berterima kasih karena sudah menghargai Ustazah yang hadir hari ini dan kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian terus istiqomah untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran Zoom dan kita berdoa agar ini cepat selesai dan kita bisa jumpa kembali. Jumpanya udah pakai baju SMA kalian ya kan? Oke, paham ya, insya Allah. Semoga minggu depan bertambah lagi. Hari ini sudah banyak, alhamdulillah dari kemarin. Kemarin Ustazah Rizka ada nasihati kalian ya? Oh, ada. Jadi, anti kenapa kemarin kameranya rupanya Nabila? Kaila? Itu sudah dimatikan dia. Ya iyalah. Settingannya. Berarti emang sengaja?
Gak susah. Maksudnya? Tapi di setting supaya nggak nampak mukanya. Gak gitu Ustazah, pas lu nampak di kamera baru ada tulisannya gitu Ustazah, kayak di depan kamera gitu. Jadi nanti semua pelajaran nggak nampak mukanya atau cuma pelajaran ustazah aja? Semua Ustazah. Oh, jadi ini udah dibetulin handphone nanti? Udah Ustazah. Oh, ini handphone nanti atau handphone kongsi-kongsi? Kapan Umi? Oh, Masya Allah. Oke. Tia, semangat nih Tia, jangan melamun Tia. Dinda, tetap setoran cari temannya ya. Ica juga, Barka, Aisyah, Nasroh, siapa lagi nih? Kaila, Nabila, Hazkia, Anissa Dia, Umeko. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga minggu depan bisa bertambah lagi kitanya semua ya. Dah, sudah itu aja pertanyaan, tidak ada lagi pertanyaan. Hazkia, ya Allah, dari tadi udah mau siap baru dia muncul. Tidur lagi di tempat tidur, Hazkia. Nanti salah pencet kamera kan, makanya ketahuan ustazah tuh. Iya, Avanza. Astagfirullah, nanti tadi jam pertama nggak masuk ya? Masuk, Za. Cuman lupa ngidupin kamera. Ini Anti pula baru bangun, masih di tempat tidur golek-golek, pakai baju tidur lagi. Iya, Za. Iya. Oh alah Hazkia. Anti minggu depan? Anti minggu semalam setoran sama siapa? Belum ada, Za. Kok bisa belum ada Anti setoran? Iya, Za, karena masih ngafal, Za. Astagfirullah Hazkia. Tetap di setor itu Hazkia. Ya, Za. Ini udah masuk hari ke-25 loh. Ntar lagi kita mau ujian. Nanti semangat lah Hazkia. Teman-teman tengok yang lain tuh pakai baju sekolah. Walaupun Anti nggak nampak teman-teman Anti tengok mereka pakai baju sekolah. Nampak simbol ulun nuha itu, Jadi minggu depan Anti aktifkan kamera ya Hazkia. Kalau misalnya minggu depan masih kayak gini, tandanya Anti absen. Paham Hazkia? Paham, Za. Oke. Udah ya, mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Silahkan disetor sama teman-temannya dan kabarin Ustazah. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.